akan menyambut hari raya apa teman-teman? Hari peringatan apa nih kalau bulan Oktober? Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? 12. Sepakat. Jadi tahun ini adalah hari peringatan Sumpah Pemuda yang ke-93 sejak pertama kali dikumandangkan pada tahun 1928 dan mengambil tema Bersatu, Bangkit, dan Tumbuh. Dan selaras dengan tema ini pula, peringatan Sumpah Pemuda selalu mengingatkan untuk kita selalu bersatu sebagai sesama warga negara Indonesia di Hong Kong, selalu bisa bangkit dari segala tantangan dan senantiasa bertumbuh untuk tujuan yang lebih besar, yakni membangun Indonesia tercinta. Dan teman-teman PMI di Hong Kong selama ini selalu menunjukkan dan akan selalu menunjukkan rasa persatuan, tidak mudah menyerah, dan selalu bisa bertumbuh lebih baik lagi. Betul nggak teman-teman ya? Semangat ya. Mari kita tepuk tangan teman-teman semuanya. Baik, untuk acara yang pertama, kami mengundang dengan hormat Bapak Konsul Jenderal Republik Indonesia, Bapak Ricky Suhendar, untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merupakan satu kebahagiaan, terus terang bagi saya bisa berkumpul kembali dengan teman-teman semua. Ya, setelah kurang lebih 2 tahun kita terpisahkan tanda kutip karena COVID, tidak bisa bertemu secara tatap muka, dan sekarang perlahan-lahan kita mulai bisa berkegiatan kembali. Bapak Ibu sekalian, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini tanpa kurangan satu apapun. Semoga kita selalu dilimpahi kesejahteraan dan kesehatan sehingga kita semua dapat terus berkarya yang mendatangkan manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan negara kita tercinta yaitu Indonesia. Apresiasi saya sampaikan kepada para narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini, Bapak Ustadz Muhaimin Karim, Bapak Pendeta Benas Barat, dan Ibu Sri Hartuti Bajudi yang telah hadir mendukung acara kita pada sore hari ini, dan juga kepada seluruh tim pelayanan Citizen Service KJRI Hong Kong yang telah bekerja keras sehingga acara sore hari dapat berlangsung dengan baik. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, 10 hari lagi kita akan memperingati suatu peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu Hari Sumpah Pemuda yang akan jatuh pada tanggal 28 Oktober 2021 mendatang. Hari ketika di tahun 1998 para pemuda dan pemudi di seluruh penjuru Nusantara menyaksikan perbedaan di antara mereka yang beragam, baik dari suku, agama, ras, dan kedaerahan. Hanya satu, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kini 93 tahun telah berlalu, namun saya yakin bahwa semangat Sumpah Pemuda dalam setiap insan Indonesia harus terus menyala dimanapun berada. Tidak terkecuali kita semua yang berada di Hong Kong ini. Teman-teman semua merupakan warga negara Indonesia pilihan. Mengapa saya bilang terpilih? Karena tidak semua, ya, teman-teman saudara-saudara kita yang di Indonesia bisa tinggal di Hong Kong, bekerja di Hong Kong. Oleh karena itu patut kita syukuri bersama. Tepuk tangan buat teman-teman bekerja di Hong Kong. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, berangkat dari motivasi Sumpah Pemuda, saya melihat ada 3 pokok utama isu yang saya kira relevan ya sebagai acuan kita bagi seluruh warga negara Indonesia yang tinggal di Hong Kong. Pertama adalah kita harus bersatu dan bekerja sama. Kita semua yang berada di Hong Kong merupakan kumpulan warga dari seluruh penjuru kepulauan Nusantara aneka ragam identitas. Dilandasi semangat Sumpah Pemuda, semuanya datang kemari dan membawa energi positif yang menyatukan persamaan dan menjauhkan perbedaan. Ya, kita semua di Hong Kong memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun itu semua dapat kita hadapi dan kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama. Terutama di masa pandemi COVID ini yang masih melanda kita semua, yang tentu saja membutuhkan kerjasama dan gotong royong serta solidaritas di antara kita semua. Mayoritas warga negara Indonesia di Hong Kong adalah pekerja migran ya, di sektor rumah tangga. Namun banyak warga kita juga yang bekerja di sektor-sektor lainnya, di bidang profesional lainnya yang cukup banyak. Warga kita tercatat di tahun 2021 ada kurang lebih 157.800 warga Indonesia. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat situasi pandemi COVID yang cukup berpengaruh kepada kehadiran warga kita di Hong Kong ini. Selain bekerja, teman-teman PM kita aktif juga berorganisasi, berkomunitas, kuliah di berbagai kegiatan positif lainnya. Ini semua menandakan beragamnya peran masing-masing, namun pada dasarnya menuju satu tujuan yang sama, yaitu meraih keberhasilan dan kesejahteraan, sehingga kita semua dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan keluarga kita khususnya yang selalu menanti kehadiran kita di kampung halaman kita. Banyak sumbangsi dan peran pekerja migran Indonesia di Hong Kong bagi Indonesia. Yang saya dapat sebutkan salah satunya adalah di bidang diplomasi, yang turut mendukung program perlindungan warga. Bapak Ibu sekalian merupakan wajah Indonesia. Ya. KJRI tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman semua.
Keberadaan Bapak Ibu sekalian merupakan wajah dari Indonesia. Untuk itu saya terima kasih kepada semua pekerja migran kita dan juga organisasi masyarakat yang telah bersama-sama menunjukkan kepatuhan kita terhadap aturan-aturan yang di Hong Kong, sehingga kita semua dapat bekerja dengan baik. Di bidang ekonomi, teman-teman semua adalah penggerak roda ekonomi perekonomian Indonesia. Hingga aspek sosial lainnya, di mana banyak PMI yang berhasil memanfaatkan keberadaan selama di Hong Kong untuk mengembangkan kapasitas diri. Dan demikian pula dengan KJRI, seperti saya sampaikan. KJRI mengambil peran dan tanggung jawab dalam seluruh tugasnya dalam merawat dan menjaga keindonesiaan di Hong Kong ini. Utamanya adalah mewujudkan perlindungan warga secara maksimal dan menjembatani setiap upaya pembinaan dan pengembangan kapasitas sebagai warga negara Indonesia di Hong Kong. Semangat persatuan dan kerjasama juga akan membawa kita pada sikap saling melengkapi dan mengingatkan serta menjauhkan kita dari sikap saling menjatuhkan. Alhamdulillah sudah banyak capaian perlindungan warga di Hong Kong ini yang saya yakin bukan karena kerja KJRI semata, tapi berkat partisipasi seluruh warga kita, baik yang tergabung dalam organisasi, komunitas, masyarakat, dan seluruh juga pihak-pihak yang peduli kepada keberlangsungan ataupun kesejahteraan warga kita di Hong Kong ini. Bapak-Ibu sekalian, yang kedua adalah bertanggung jawab dalam melangkah. Teman-teman semua bekerja di Hong Kong untuk menopang kehidupan keluarga, orang tua, anak di Indonesia maupun di Hong Kong. Dalam konteks keagamaan, hal ini juga merupakan nilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bekal, kiranya selalu tanamkan sikap berani bertanggung jawab dalam melangkah dan bekerja. Milikilah sasaran kerja yang jelas dan terukur, dan memiliki keyakinan bahwa semua masalah, sebesar atau serumit apapun, dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai bagian dari kondisi tersebut, maka kita semua hendaklah selalu pandai dalam menjaga diri, selalu cermat memahami rambu-rambu ketentuan yang ada di Hong Kong. Banyak sesama warga kita yang tersandung masalah-masalah hukum, terjerat hutang piutang, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang saya lihat semata-mata karena ketidaktahuan, kurang peka terhadap hal-hal di lingkungannya. Untuk itu, KJRI selalu siap untuk membantu dan memfasilitasi. Jangan ragu-ragu jika teman-teman memiliki masalah ataupun hal-hal yang perlu diketahui atau ragu, datang ke KJRI, minta informasi. Jangan meminta informasi kepada pihak-pihak yang tidak berkompeten. Banyak pihak-pihak yang selalu memanfaatkan keberadaan teman-teman semua, dan ini yang harus selalu diwaspadai. Hindari jeratan penipuan online. Saat ini penipuan online sangat marak sekali. Di masa COVID utamanya, karena kita tidak bisa saling bertemu, maka komunikasi melalui online. Sehingga melalui online sulit untuk melakukan cross-check. Apakah benar informasi yang disampaikan? Apakah benar orang yang memberikan informasi tersebut? Untuk itu, jangan mudah percaya setiap kawan-kawan online. Budayakan sikap check and recheck. Tadi tanyakan ke KJRI atau ke sesama teman-teman. Selalu berinovasi dan jangan takut gagal. Banyak di antara kita yang telah tinggal lama di Hong Kong. Ada yang dalam hitungan tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Dan banyak pula pengalaman yang didapatkan yang bisa di-sharing satu sama lain. Sharing pengalaman mampu mendorong terciptanya inovasi, dan yang terpenting adalah jangan takut gagal. Tetaplah terus belajar, terampil dan memperluas jaringan pertemanan yang saling membantu dan membangun. Isilah waktu luang teman-teman di kala libur dengan berbagai kegiatan positif, kontributif yang dapat mengembangkan jiwa, kewirausahaan, kepemimpinan, dan peloporan. Terampil berbahasa. Bahasa Mandarin ataupun Kantonis saat ini modal penting. Bisa jadi penerjemah, baik di Hong Kong ataupun nanti kembali ke Indonesia. Ini merupakan satu nilai tambah. Tentu saja ujungnya akan menambah aspek ekonomi kita semua. Bapak Ibu hadirin dan sekalian yang saya hormati, mengambil momentum Hari Sumpah Pemuda tersebutlah KJRI Hong Kong mengambil inisiatif mengadakan secara sehat pada sore hari ini dengan tema berkarya untuk bangsa. Kehadiran narasumber kita nanti Pak Ustadz Muhaimin, Pak Pendeta Bernard Huta Barat, dan rekan kita Ibu Judi, saya kira akan dapat memberikan pesan-pesan dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa kita ambil aspek positifnya. Semoga saran-saran dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat berbagi ide. Nanti juga akan dibuka sesi tanya jawab, berbagi pandangan. Silakan kita dalam saran-saran ini secara komunikatif, interaktif, tidak one way, tidak satu arah tapi kita dua arah. Silakan tanyakan apa saja yang dibutuhkan ataupun ingin diketahui, bisa kepada para narasumber atau pada Konsul Ketenagakerjaan kita yang baru, yaitu Ibu Rike Purnamasari dari Kementerian Ketenagakerjaan. Silakan berdiri, Ibu. Ibu Rike adalah menggantikan Bapak Erga yang telah selesai bertugas. Ya, silakan Ibu Rike. Dan kedua adalah
Bapak Andi Cahyono Bayuadi. Beliau adalah konsul imigrasian kita. Jadi teman-teman lihat sekarang Pak Andi, kalau ada sesuatu hal tanya langsung Pak Andi. Kalau Pak Andi nggak melayani lapor saya. Jadi itu janjinya Pak Andi. Jadi Pak Andi sudah berjanji Bu Riko untuk bekerja secara baik melayani Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Dan terakhir adalah Bapak Firman Aksani. Pak Firman juga di bidang imigrasian bersama dengan Pak Andi untuk membantu teman-teman semua. Demikian saya akhiri kesambutan saya. Semoga kita semua dapat memanfaatkan kegiatan pada sore hari ini. Selamat berserah sehat dan ayo kita saling berbagi informasi ilmu-ilmu yang dapat kita manfaat untuk kita bersama. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.